Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini ya kita akan belajar tentang taksiran kerugian piutang. Pekan kemarin sudah Buya Nasir ya materi tentang taksiran kerugian piutang. Ini sebenarnya materi ada kaitannya dengan metode penghapusan piutang. Jadi untuk metode penghapusan piutang, metode cadangan, itu salah satu akunnya ada ciri-cirinya ada akun cadangan kerugian piutang. Nah, pada materi kali ini itu intinya adalah bagaimana cara menghitung atau menentukan berapa cadangan kerugian piutang pada sebuah perusahaan. Seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada metode cadangan di akhir periode akuntansi perusahaan itu harus menghitung berapa taksiran kerugian piutang. Jadi nominalnya itu berapa sih yang akan dicantumkan di buku besar di akhir periode. Ini adalah cara untuk menghitung CKP tersebut. Nah, untuk perhitungannya ada 3 pendekatan ya. Yang pertama yaitu pendekatan neraca, yang kedua pendekatan laba rugi, dan yang ketiga pendekatan analisis piutang. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu pendekatan neraca. Kenapa dikasih nama atau diberi nama pendekatan neraca? Itu karena kita menggunakan saldo dari piutang dagang, di mana piutang dagang itu merupakan salah satu unsur dari laporan neraca. Cara perhitungannya, ini yang harus digarisbawahi. Perhitungannya itu berdasarkan saldo piutang dagang. Lalu jurnalnya nanti yang harus digarisbawahi, jurnalnya sama semua, debitnya beban kerugian piutang atau debt expense, kreditnya itu adalah cadangan kerugian piutang atau allowance bahasa Inggrisnya. Untuk yang pertama rumusnya ya, rumus menghitung taksiran kerugian piutang itu adalah persentase taksiran dikalikan saldo piutang. Jadi ada 2 langkah, yang pertama nanti menghitung taksiran dan yang kedua adalah menghitung besarnya BKP. Untuk menghitung besarnya BKP yang harus diperhatikan adalah letak CKP-nya kalian. Kalau CKP kredit tambahnya ini dikurang, kalau CKP-nya debit tandanya ditambah. Seperti itu, langsung ke soal saja ya. Sebagai contoh di sini PD Indomarko tanggal 31 Desember terdapat saldo di buku besar antara lain sebagai berikut. Piutang dagang 250 juta, CKP kredit, ini harus diperhatikan, kredit 2 juta rupiah. Nah, dari data penyesuaian tersebut, taksiran kerugian piutang ditentukan sebesar 2% dari saldo piutang. Berarti ini menggunakan pendekatan neraca. Tadi langkah yang pertama adalah menghitung taksiran kerugian piutang. 2% kali 250 juta. Kamu berapa? 5 juta rupiah. Ya. 2% dari soal ya, 250 juta dilihat dari sini. Ini. Lalu yang kedua menghitung besarnya BKP atau beban kerugian piutang. Rumusnya adalah taksiran dikurangi CKP. Kenapa dikurangi? Karena ini sebelah kredit ya. CKP kredit. Jadi tandanya dikurang. 5 juta dikurangi 2 juta rupiah. 2 jutanya ini ya dari sini. Oke, kurangi ini 5 juta dari sini. Saldonya berarti 3 juta BKP-nya. Nah, 3 juta ini yang di jurnal. Nah, ini jurnalnya BKP 3 juta, CKP 3 juta. Jelas ya sampai di sini ya. Yang kedua yaitu pendekatan laba rugi. Oke, ini. Untuk pendekatan laba rugi, ini berbeda dengan pendekatan piutang. Untuk pendekatan laba rugi, menghitung taksiran itu dari saldo penjualan di akhir periode. Jurnalnya sama, mendebit akun BKP dan mengkredit cadangan kerugian piutang.
Oke, rumusnya ini ya. Oke, rumusnya sama, taksiran kerugian piutang dikalikan saldo penjualan. Ini tidak memperhatikan saldo CKP. Tidak memperhatikan CKP. Ini contoh soalnya ya. Jadi untuk contoh soal, ada saldo penjualan 1,5 M. Saldonya ada taksirannya 0,5% dari saldo penjualan. Maka rumusnya 0,5% kali 1,5 M. Ini dari penjualan. Maka ketemu 7.500.000. BKP-nya 7.500.000. Tidak perlu memperhatikan CKP. Oke, dengan demikian jurnalnya BKP 7.500.000, CKP 7.500.000. Yang terakhir menggunakan pendekatan analisis piutang. Pada pendekatan ini kita harus mengelompokkan piutang berdasarkan usia. Ini ya. Harus ditentukan dulu usia piutangnya. Lalu yang kedua menghitung, nih ya, langkah pertama. Langkah kedua menghitung taksiran kerugian piutang. Yang ketiga menghitung beban kerugian piutang. Contohnya di sini. Ini sama ya. Untuk menghitung besar kerugian BKP-nya, itu ada BKP, kita harus memperhatikan saldo CKP kredit itu dikurang, CKP debit itu ditambah. Pada buku besar PD Nusantara, terdapat saldo piutang 250 juta dan CKP kredit 2 juta. Ini nama debiturnya per 31 Oktober ya, tanggal jatuh tempo. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung piutang yang sudah jatuh tempo. Ini mengelompokkan piutang jatuh tempo atau usia piutang. Ini persentasenya beda-beda ya, persentase kerugian piutang. Sebagai contoh, Toko Mataram piutangnya 61 juta rupiah, tanggal jatuh tempo 15 September 2019. Maka dia itu termasuk kategori mana? Kita cek. 31 Oktober sampai dengan 15 September itu berapa hari? Oktober berarti kan 31 ya, 31 hari. Septembernya berarti dia 15. Kita jumlah 46, berarti dia termasuk golongan yang sini. Lalu yang kedua 64 juta 10 Agustus sampai 31 Oktober berapa hari? Oke, Oktobernya berarti berapa? Oktober 31, September 30, Agustus berarti 15. Kalau dijumlah berarti 76, berarti dia termasuk kategori sini. 25 Oktober sampai 31 hari, berarti ini 31 Oktober, berarti ini 6 hari, berarti masuknya ke sini. 4 November berarti dia belum jatuh tempo karena ini per 31 Oktober berarti masuk ke belum jatuh tempo. Setelah kita kelompokkan, lalu kita hitung persentase taksiran kerugian piutang. Belum jatuh tempo, kita lihat 2% ini ya. Kita pindah ke sini 2%. Jatuh tempo 1 sampai 30 hari 5%. Mohon maaf ini salah ya, 5%. Lalu yang 61 juta 10%. Ini 15%. Lalu kita hitung 62 juta kali 2%, 1.250. 63 juta kali 5%. Ini sudah benar ya, nanti 3.150. Hanya ini yang salah. 61 kali 10%, 6.100. 64 juta kali 15%, 9.600. Dijumlah jadi 20.090.000 rupiah. Oke, ini langkah yang kedua, menghitung besarnya persentase
taksiran kerugian piutang. Yang terakhir yaitu menghitung besarnya kerugian piutang. Caranya taksirannya tadi 20.090 dikurangi saldo kerugian piutang kredit. Kalau kredit berarti tandanya dikurang. Temu 18.090 lalu di jurnal. Ini yang terakhir di jurnal. Ini yang di jurnal. Ya, demikian untuk penjelasan pada pagi hari ini. Jangan lupa materinya di-download ulang ya, karena ada beberapa revisi. Silakan untuk catatan kalian diperbaiki, menyesuaikan untuk revisi yang hari ini. Terima kasih. Untuk tugas pendalaman silakan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom ya, di foto hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.